Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas nikmat rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun sejak tadi malam hujan tidak berhenti, tetapi tidak memungkinkan lagi kita menuju masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, sekaligus kita bersabar untuk sholat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua yang ada pada subuh pagi hari ini di Masjid Al-Ikhlas. Kajian kita SMS berjamaah pada pagi hari ini bersama Ustaz Heru. Alhamdulillah beliau sudah hadir, dan tema yang disepakati adalah tentang kajiannya adalah kajian politik, yaitu musuh tersayangku. Ini musuh tersayang, kalau sudah ada kata tersayang pasti adalah orang yang terdekat dan paling dekat dengan kita. Dan seperti apa gambarannya, kita ikuti saja bersama Ustaz Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan qadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Fardhu Samad, alladzi lam yattakhidh sahiban wa la walada, wa lam yakul lahu waladun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil abidin nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abaqallahu ubayyikum billahi al jannah wa bihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji tentunya khusus bisa ini melambangkan kalimat syukur kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga aktivitas kita semuanya dimulai dari bangun sepertiga malam sampai kemudian sholat subuh berjamaah, insyaallah mendapatkan doa-doa yang terbaik dari Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Semoga kita mendapatkan doa Rasulullah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, waktu zuhur atau waktu subuh adalah waktu yang menunjukkan status keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya berkah itu akan kita dapatkan ketika aktivitas kita bernilai ibadah. Dan yang namanya ibadah adalah rutinitas aktivitas yang harus diawali dengan sebuah doa. Oleh karenanya, semoga sharing kesempatan subuh kali ini benar-benar menjadi catatan amal kebaikan kita. Oleh karenanya, mari kita awali dengan sebuah doa. Mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini izin saya sharing tentang musuh tersayang. Kalau di benaknya panjenengan, kalau musuh itu satu kata itu kira-kira apa? Musuh, satu kata untuk musuh. Kira apa ini? Lawan. Apa namanya, Pak? Dibenci, dihabisi, harus saya. Dimaafkan, dijauhi. Biasanya untuk kata-kata musuh, biasanya kalimat itu yang biasa dikaitkan. Nah, apakah yang kita bahas pada kesempatan kali ini seperti itu? Insya Allah tidak. Izin karena ini tahun baru 2021, ada satu surat yang terkait dengan sebuah kata masa. Hafal panjenengan surat Al-Asri. Di
situ ada kata-kata di ayat yang kedua akan ada kerugian yang dialami oleh seorang manusia. Cuma saya langsung mengawali kerugian salah satunya yang dialami seorang manusia itu adalah kerugian bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga. Surat yang ke-39 ayat yang ke-15 akan ada kerugian yang akan dialami oleh diri sendiri, anfusahum wa ahlihim. Ada kerugian bagi diri sendiri dan juga untuk keluarga. Kenapa tema ini saya tawarkan ke pihak Al-Ikhlas? Karena 2 bulan terakhir saya mendapati kasus seperti ini pada jemaah. Bahkan kemarin siang, zuhur sampai asar, saya harus memediasi, mohon maaf, seorang suami dengan seorang istri yang hendak untuk divorce. Padahal posisinya itu sudah punya anak 5. Setelah saya ngobrol sama kedua suami istri ini, kemudian ada waktu untuk sholat asar. Akhirnya saya ngobrol khusus sama suaminya. Lalu saya sampaikan, Bapak, definisi ayat menurut panjenengan itu apa? Bahasa beliau, definisi ayat bagi saya itu adalah seorang suami yang punya anak. Ayat itu seorang suami yang punya anak. Saya tambahin, itu benar Pak. Tapi kalau boleh saya tambahin, definisi ayat itu adalah seorang suami yang punya anak perempuan. Mengapa? Dikarenakan kalau anak laki-laki akil balik sudah tuntas. Tapi kalau untuk anak perempuan sampai akan menikahkan. Jadi lebih panjang seorang ayah itu kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena anaknya semuanya perempuan, Pak. Maksud saya, selama kurang lebih puluhan tahun menikah beliau ini, baru ada permasalahan ini kemudian ingin putus. Yang saya khawatirkan itu adalah anaknya nanti seperti apa. Apalagi semuanya perempuan. Nanti kaitannya dengan nikah dan anak statusnya nggak akan pernah pisah. Suami istri pisah, yang suami nikah lagi dengan istri yang lain, yang istri nikah dengan suaminya sudah jadi hadirin. Tapi yang namanya anak nggak akan pernah lepas statusnya. Nah, disinilah kita membincangkan tentang hal tersebut. Yang kedua, saya awali dengan sebuah definisi. Begini para jamaah, insya Allah dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau panjenengan mendefinisikan keluarga itu apa? 1, kumpulan manusia yang punya, terdiri dari suami, istri, dan anak. Itu definisi kita. Ternyata definisinya Allah bisa jadi berbeda. Ambil contoh kasus misalnya, ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, aku akan selamatkan kau, dan keluargamu, Aku akan selamatkan engkau dan keluargamu. Yang ada di benaknya Nabi Nuh, oh keluargaku akan diselamatkan. Siapa itu? Aku, istriku, dan anakku. Ternyata kejadiannya ada yang tidak diselamatkan. Siapa Pak? Anaknya. Akhirnya Nabi Nuh mempertanyakan hal itu. Kalau Rabbi, wahai Allah Tuhanku, innabni min ahli, anakku itu adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janjimu itu benar ya Allah. Tapi kenapa anakku tidak terselamatkan? Jadi definisinya versi Nabi Nuh ketika dijanjikan keluarga itu terselamatkan, berarti istri dan anaknya terselamatkan. Ternyata anaknya enggak. Sausawi ila jabal yasimuni minal ma, aku akan naik ke atas gunung itu yang agar menyelamatkan aku. Kata Nabi Nuh sebelumnya, mungkin kamu anak, ayo ikut sama ayah. Walau aku orang kafir, jangan ikut orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Dalam Ibrahim tenggelamlah. Nabi Nuh komplain, Nabi Nuh meminta pertanyaan kepada Allah, anakku itu termasuk keluargaku yang sudah dijanjikan selamat. Tapi kenapa tidak? Lalu Allah kemudian menjawab dengan surat yang ke-11 ayat yang ke-46 ini. Wahai Nuh, sesungguhnya innahu laisa min ahlik, dia itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu shalih, dia akan punya amal-amal kebaikan. Poinnya adalah terkadang definisi kita dengan definisinya Allah itu berbeda. Masalahnya pada jamaah kadang-kadang kita itu memaksakan definisinya kita itu harus sama dengan definisinya Allah. Maka ada satu ayat yang surat ke-49 Al-Hujurat ayat yang ke-16, Qul aku alimu Allah bidinikum. Kamu mau ngasih
Wahai manusia, apakah kamu ingin mengajari Allah terkait dengan agamamu? Kan kesannya ini kita itu mengajari Allah dengan sesuatu yang memang adalah ciptaan Allah. Karena definisinya di sini berbeda para jamaah. Definisi Allah dengan kita itu biasanya berbeda. Contoh sederhana. Kalau kita berbicara terkait dengan fungsi anak, itu ada 4 fungsi anak. 1, zinatun, saya besar. Yang kedua, qurrata a'yun. Yang ketiga, fitnah. Dan yang keempat, aduun, musuh. Ya, ada 4. Saya kembalikan dulu. Definisi kita dengan definisinya Allah itu berbeda. Misal, musibah itu kalau definisinya kita positif apa negatif? Negatif. Versi kita negatif, kebanyakan seperti itu. Padahal definisinya Allah yang namanya musibah itu positif. Contoh, saya ambil satu hadis. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, maka dia dikasih musibah. Berarti definisinya sudah beda antara definisinya Allah dengan definisi kita. Dan disinilah biasanya nggak pas. Cuma kadang-kadang kita memaksakan definisi kita harus dipahami oleh Allah. Kenapa? Begini kasusnya, Pak. Bulan November pertengahan, saya dikontak seorang anak remaja usia 19 tahun. Dia ingin murtad. Kita ngobrol di salah satu kafe. Dia bilang, Ustaz, saya mau keluar dulu dari agama Islam, tak pelajari semua agama. Nanti kemudian saya tak memutuskan masuk agama mana. Obrolan kami 3 jam, Pak, sampai setelah maghrib masih lanjut. Kemudian 2 hari setelah itu, saya ngobrol dengan 3 perempuan dari Jakarta secara online. Dari 3 ini 1 sudah murtad, ingin balik lagi ke Islam, tapi sebelum ikrar dia mau belajar Islam lagi supaya dia lebih termotivasi. Yang kedua, non-muslim, tertarik dengan Islam. Dari obrolan-obrolan mereka ini dengan yang laki-laki dengan yang 3 perempuan tadi itu, saya temukan sebuah kesimpulan bahwasanya anak-anak kita ini mendefinisikan sesuatu, pinginnya definisi dia itu ditangkap oleh Allah. Mereka nggak mau mengikuti definisinya Allah, tapi pinginnya itu definisi mereka dijaga oleh Allah. Salah satunya adalah musibah. Padahal musibah itu versi Allah. Kata-kata di sini baik. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah khairan baik, maka di situ dia dikasih musibah minhu, akan diberikan musibah. Baik. Maka paling enak bagaimana kita mendefinisikan sesuatu, 1 ikutkan Allah, 2 supaya kita lebih enak menikmatinya. Contoh, misal ini namanya apa, Pak? Definisinya? Apa? Minuman. Lebih spesifik lagi? Minuman teh. Teh. Lebih spesifik lagi? Minuman teh. Kan teh ada lagi macam-macamnya, Pak. Teh Sariwangi. Teh Sariwangi. Misal gini, Pak. Panjenengan di buku menu tidak tahu rasanya apa, asal pilih. Aku mesen yang ini, coba yang ini. Gak tahu definisinya, pokoknya yang ini. Coba dihadirkan di sini. Lalu panjenengan minum. Pas panjenengan minum, kira-kira yang muncul pertama kali apa dalam benak? Rasa. Biasanya masih nanya-nanya atau langsung bisa menikmati? Biasanya masih nanya batin, ini rasanya apa? Kenapa? Karena definisinya kita belum pas. Beda kalau panjenengan memilih menu, sudah tahu definisinya. Misalnya kopi, cappuccino, latte, sudah kesukaan, sudah tahu definisinya. Oh, memang latte itu lebih halus daripada americano misalnya. Maka ketika dia minum bisa langsung menikmati. Kenapa? Karena dari awal definisinya sudah tahu. Dari dulu ini definisinya laptop, yang bikin ini laptop, yang bikin fungsinya yang bikin yang tahu. Sama halnya dengan musibah yang bikin Allah, yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah. Maka kita ingatkan definisi yang bikin, jangan buat definisi baru. Nah, kembali lagi para jamaah, sekarang ini saya nanya kepada panjenengan. Nanti ada kasus-kasusnya. Zinatun, perhiasan, qurrata a'yun, keindahan pandangan, fitnah, ujian, 4 musuh. Pertanyaan saya, 4 fungsi anak
positif, 2 netral, 3 negatif. Yang mana? Yang positif, fungsi anak positif yang nomor berapa? 1 dan 2. Yang netral? Ada yang netral? 3. Yang negatif? 4. Oke. 1, 2 positif, berarti anak ini positif, ketika jadi perhiasan dan juga ketika menjadi murata'iun. Sedang netral itu adalah fitnah. Dan yang keempat itu musuh menjadi negatif. Sekarang Islam itu pilihannya berapa, Pak? Biasanya Islam itu namakan pilihan itu pilihan ganda itu berapa? Kalau ujian pilihan ganda. Kalau anak SD, SMP, SMA, atau SMA biasanya kan sampai A, B, C, D, E 5 sekarang mana? Kalau Islam kebanyakan kasih pilihannya berapa? 2, A sama B. Kalau murid disuruh jawab suka pilihan ganda 2 apa 5? 2, karena persentase kebenarannya lebih besar 50%. Kalau sampai E berarti persentase kebenarannya cuma 20%, lebih sedikit, lebih suka 2. Dan menariknya di surat Al-Balad disampaikan wahadainahu najdain, aku tunjukkan cuma 2 jalan, jalan baik atau jalan buruk. Kalau nggak surga neraka, kalau nggak pahala dosa. Islam itu cuma pilihannya 2. Nah sekarang maaf, netralnya saya hapus, Pak. Netralnya saya hapus, tinggal positif sama negatif. Anak yang positif itu nomor berapa? Anak fungsinya yang negatif itu nomor berapa? Gak ada yang netral. Berarti pertanyaannya nomor 3. Sekarang nomor 3 ini dijadikan positif apa negatif? Positif apa negatif? Positif. Dia mau nggak mau ya positif. Kenapa? Tadi kan musibah itu khairan, ini apa baik. Nah sekarang jadi pertanyaannya, berarti ada 3 fungsi positif anak bagi orang tua dan 1 fungsi negatif anak bagi orang tua. Cuma pertanyaannya, aduh musuh yang akan kita bahas ini itu diletakkan di mana? Mohon maaf sekali, selama saya menjadi orang yang berinteraksi dengan anak muda, mulai saya guru TPI, guru SD, SMP, SMA, sampai sekarang dosen, plus saya juga di komunitas dakwah. Ternyata permasalahan keluarga itu luar biasa. Permasalahan keluarga itu luar biasa, khususnya di permasalahan anak. Jadi kalau berbicara anak positif, sebenarnya kalau ditanyain lagi, yang namanya positif pasti panjangan senang. Saya ulangi lagi, kalau anak kita itu nilainya positif, siapa sih nggak mau? Cuma alasannya positif itu kenapa? Saya pernah ditanya, kenapa sih kok anak itu fungsinya positifnya banyak? Saya jawab, 1, karena anak itu adalah karunia berharga. Tidak semua orang akan punya keturunan. Di surat yang ke-16 ayat 72 ini, tidak semua orang akan punya keturunan. Tidak semua orang. Di Surabaya ada Pak, beliau sekarang umurnya 80 tahun, uangnya ratusan miliar, sudah mencoba semuanya. Qadarullah memang tidak mendapatkan karunia anak. Teman saya dinyatakan sehat secara medis, semua hal sudah dilakukan, mulai yang herbal, mulai yang pijat, sampai hal-hal yang sifatnya sampai berangkat ke tanah suci, berdoa di depan Multazam. Qadarullah sampai sekarang belasan tahun masih belum punya keturunan. Maka ketika orang itu dikaruniai anak, sedangkan anak bukan semua orang masih punya dan dia punya, maka rasa syukurnya lebih kuat. Mohon maaf, Toyota sama Ferrari yang pasti punya yang mana? Kebanyakan orang punya Toyota. Panjangan lebih bersyukur dapat Toyota pada dapat Ferrari. Lebih bersyukurnya. Lebih bersyukur yang mana? Ya pasti Ferrari, karena tidak semua orang punya Ferrari. Sekalipun yang punya, ya bersyukur. Kenapa? Karena anak tidak semua orang punya. Sekalipun yang punya, jangan harus bersyukur. Kenapa? Di situ berharga. Yang kedua, pilihannya Allah. Kalau ceritanya lanjut. Yang ketiga, anak itu memiliki fitrah keimanan. Dan yang keempat, anak itu meniru, modeling. Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Intinya semua hal yang diberikan Allah, itu anak itu pasti melihat dulu orang tuanya. Sekarang pertanyaannya para jamaah, izin nanya pada panjenengan, versi panjenengan. Saya juga butuh riset kecil-kecilan dari panjenengan. Ini dari riset saya, Ibu para jamaah. Saya juga berinteraksi dengan anak-anak, saya simpulkan permasalahan anak-anak itu seperti ini, khususnya di atas akil balik, di atas akil balik.
hedon, akalnya nggak teratur, jauh dari agama, hilangnya jati diri, akhlak, agnostik. Agnostik ini percaya sama Tuhan, nggak percaya sama agama, dan itu yang banyak saya dapati. Seksualitas, kemudian kebaikan-kebaikan yang hilang, kemudian dia tidak tertarik kepada dakwah. Mungkin ini salah versi panjenengan, mungkin, tapi ini realita yang saya alami karena memang saya berada di dunia anak-anak yang bermasalah. Saya ulangi lagi, karena saya memang berada di dunia anak yang bermasalah. Dari semua ini yang paling membahayakan itu satu, pemikiran mereka. Akhlaknya baik, tapi di sininya bermasalah. Mohon maaf, kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka berpikir mereka akan meninggalkan Islam. Dan itu tidak satu dua, ada belasan kasus yang saya alami. Saya berinteraksi berkomunikasi dengan mereka. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah seperti ini. Suatu saat bulan Oktober yang lalu, saya talkshow dengan dua pakar parenting, satu profesor, satu doktor. Dokter ini menarik sampai membuat aplikasi untuk mendeteksi kenakalan remaja. Jadi dokter ini membuat aplikasi mendeteksi kenakalan remaja. Jadi kalau anak ini seperti ini, nanti ada centang, nanti warnanya kalau hijau itu aman, kalau kuning itu berarti sudah hati-hati, kalau merah harus dibawa ke psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang tidak sama antara saya dengan beliau berdua. Terkait apa? Kenakalan remaja. Saya bilang, Ibu, Bapak, Prof, dalam Islam ada anak itu salah memang karena salah pola asuh dan kebanyakan oke. Tapi ada juga karena takdir Allah. Nah, kalau masalah takdir nggak bisa diidentifikasi, namanya takdir Allah. Orang tuanya baik, pola asuhnya baik, ini baik, cuma anaknya kemudian tidak baik. Nah, kalau wilayah langit ini kan sulit, Pak. Dilogikakan itu sulit kalau wilayah langit, takdirnya Allah. Saya ditanya contohnya apa? Kalau ada anak nakal bukan karena pola asuh. Satu saya kasih contoh tentunya dari Al-Quran. Surat yang kelima Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi idh daraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika ceritanya Qabil dan Habil. Yang kedua cerita Nabi Nuh tadi. Apa kurangnya Nabi dan Rasul? Tapi anaknya kemudian seperti itu. Maka menariknya surat yang ketiga ayat ke-33, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Kenapa untuk Nabi Adam dengan Nabi Nuh tidak menggunakan ala keluarga, tapi untuk Ibrahim wa ala Ibrahim dan untuk keluarga Ibrahim? Karena kisah Nabi Adam ada kisah yang tidak baik di sisi anaknya, Nabi Nuh pun juga ada kisah yang tidak baik di anaknya. Maka tidak diberikan kata keluarga. Yang namanya Nabi dan Rasul maksum, tidak bisa tersalahkan. Itu kalau Nabi, sedangkan realita saya juga sering menemukan. Bahkan ada saya kenal dua orang suami istri, masya Allah ibadahnya. Tapi pada Allah dipuji dengan anak yang nakal. Maka yang namanya anak nakal itu tidak selalu karena salah pola asuh. Bisa jadi Allah menginginkan orang itu, keluarga itu untuk dinaikkan derajatnya melalui kategori ahlul musibah. Karena ahlul musibah dengan ahlul afiyah itu nanti di akhirat lebih cepat, lebih enak ahlul musibah. Kenapa? Ketika mereka dikasih musibah, mereka sabar, dosanya diampuni di dunia. Ketika di akhirat nggak punya dosa, dihisapnya lebih cepat daripada ahlul afiyah. Dan disinilah saya ada diskusi panjang terkait dengan kenapa ada anak nakal itu takdirnya Allah. Jadi Allah mendolimi, kata beliau. Allah mendolimi, saya jawab enggak. Allah tak pernah mendolimi. Allah bahkan kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kembali lagi para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini 1, 2, 3 positif, 4 negatif. Pertanyaan saya, sini mulai kisah-kisah saya sampaikan. Kalau anak itu jadi musuh, itu berarti ditempelkan di mana? Di orang tuanya atau di anaknya? Orang tua itu jadi anak itu jadi musuh. Kalau anak itu
jadi positif tadi, qurrata a'yun, perhiasan dan juga kemudian ujian itu ditempelkan ke orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya melihat anaknya itu qurrata a'yun, anaknya itu perhiasan, anaknya itu ujian. Tapi pertanyaannya yang namanya abu musuh ini ditempelkan di mana? Anak. Enggak ditempelkan di orang tua. Kenapa? Maka ada istilahnya nanti anak durhaka. Kenapa? Mohon maaf, senakal-nakalnya anak. Senakal-nakalnya anak. Orang tua melihat anak itu adalah senakal-nakalnya anak. Senakal-nakalnya anak. Orang tua melihat anak itu adalah tetap anaknya. Saya ulangi lagi, senakal-nakalnya anak. Contoh ambil satu kasus. Saya punya teman preman, bandar narkoba, mantan narapidana. Ada juga yang mungkin mau membunuh bapaknya, usianya masih 17 tahun, tapi sudah memegang pisau diletakkan di dekat leher bapaknya. Ada juga kisah yang lain, seorang teman yang sudah didoakan oleh ibunya, ikhlas. Ya Allah, aku ikhlas kalau anakku ambil. Ibu, Pak, ibu. Kenapa? Karena ibu sudah gak kuat lagi melihat karakter anaknya ini. Ada juga teman kami yang seluruh badannya ini berhias tato. Orang tuanya sudah angkat tangan. Tapi yang pasti dari semua yang saya tanyakan ke orang tuanya, karena saya kenal dengan anaknya, kemudian saya tanya ibu bapaknya, Bu, dulu waktu anaknya ini nakal, yang ada di pikiran ibu apa? Dari semuanya tadi cuma satu yang ngomong, saya waktu dulu Pak Ustaz, ikhlas Pak Ustaz, ikhlas. Anak saya ini diambil sama Allah. Saya nanya, reaksinya gimana Bu? Aku dulu doa supaya anaknya ini diambil oleh Allah. Apa doa seperti itu? Ya Allah, cukup dan cepat mati. Ya enggak gitu Pak Ustaz. Ya gimana dia tetap anak. Cuma mengatakan ya Allah, kalau dia di dunia ini banyak memberikan sebuah keburukan, mohon ya Allah percepatkan selesaikan dia keburukan itu supaya sempatnya mendapatkan kebaikan yang itu kematian. Tapi masih mikir itu adalah anak. Bukan yang kemudian sudah dilepas, dijauhi, didoakan yang buruk-buruk. Enggak. Karena musuh itu hanya pada anak. Nah, orang tua kalau mendapat anak yang musuh, pol-polannya orang tua melihat itu adalah tetap anaknya. Maka pol-polannya di mana, Pak? Level paling tinggi, top levelnya. Orang tua melihat anak, kan levelnya di nomor berapa? Kalau anak itu jadi musuh, di nomor 3. Anak itu kemudian nakal, anak itu kemudian musuh, orang tuanya hanya melihat ini ujian bagiku. Ini ujian bagiku. Apa yang terjadi? Dari beberapa lama tadi, beberapa karakter orang yang saya sebutkan, semuanya Pak sudah tobat, Pak. Dan tobatnya menarik, bukan di depan orang tua. Teman saya yang preman, bandar, kriminal yang tadi itu, tobatnya bukan lagi ngobrol sama orang tuanya, enggak. Pokoknya dia lagi menyendiri di luar kota, ada yang di Bali, ada yang di Bandung, tiba-tiba balik saja ke orang tuanya, langsung mencium kaki tangan orang tuanya. Bukan lagi ada dinasihati kemudian langsung, dia sadar. Enggak. Ada cara Allah sendiri untuk menasihati anak ini. Cuma kesimpulannya benar kata beliau tadi itu, gimana pun dia adalah anakku. Maka kenapa di dalam Al-Quran surat yang ke-64 At-Taghabun ayat yang ke-14, kalau tadi imam kita membaca yang fitnah, prinsipnya adalah satu. Sudah ada kok solusinya di dalam Al-Quran, yaitu apa? Jangan jauhi. Kalau tadi kan di awal saya tanya kalau musuh itu apa? Dijauhi, musuh itu dibenci dan lain sebagainya. Ternyata lanjutan di ayat itu, surat At-Taghabun ayat 14 itu adalah faddaru, hati-hatilah. Saya tulis di situ nomor pertama, hati-hatilah. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya antara istri, pasangan dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka satu, berhati-hatilah. Kenapa berhati-hatilah? Biasanya kan jauhi. Kalau sudah anak dijauhi orang tuanya, maka Allah orang tua tadi nanti. Mereka kalau dijauhi orang tua berarti nggak dapat pelukan orang tua. Kalau nggak dapat pelukan orang tua, dapat pelukan siapa mereka? Dapat pelukan siapa? Panjang mas
masih ingat nggak ketika saya di sini membawa teman saya yang HIV itu, ini kalau nggak dipeluk maka dia akan memeluk. Dan saya baru tahu Pak, baru tahu 2 pekan yang lalu. Nggak diceritakan di sini, saya baru tahu. Selama 1 tahun berinteraksi saya baru tahu. Ternyata Pak, darah dia itu mahal. Darah dia itu pernah dibeli seharga 50 juta. Bayangkan Pak, darah teman saya kayak itu dibeli 50 juta. Saya nanya, Mas, kok larang nih? Iya, dan ternyata ada suami istri. Si istri ini selingkuh dengan laki-laki yang lain. Ketahuan suaminya. Nah, suaminya ini masih sayang sama istrinya. Nah, masalahnya istrinya sayang sama selingkuhannya. Nah, akhirnya si suami ini ingin gimana caranya selingkuhannya ini dibenci oleh istrinya. Dan caranya apa? Darahnya teman saya itu mau disuntikkan ke selingkuhan istrinya agar selingkuhannya tadi kena AIDS, sehingga si istri akan menjauhi selingkuhan itu. Dan caranya selingkuhan ini dikasih AIDS adalah melalui penularan darahnya teman saya yang dulu. Dan dihargai oleh si suami itu 50 juta. Model kayak gitu loh, darahnya 50 juta. Saya beliau ini kan jujur. Waktu itu lagi proses psikopat. Saya coba dengan kita kalau kita jodoh saya juga. Dan posisi semacam itu saya sudah jelas sudah tahu kan sudah masuk. Lumayan kalau saya yang dapat 50, ya lumayan bisa dapat 50 juta cuma darah segini dong. Cuma masalah saya juga jelas waktu itu. Gak jujur tak kayak gitu. Nah, para jamaah yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Kenapa? Kalau enggak mereka dirangkul, mereka yang akan merangkul. Kalau anak kita enggak kita rangkul, maka mereka nanti akan merangkul. Mohon maaf, saya punya gerakan di SMA di Surabaya. Mohon maaf, saya nanya panjenengan. Anak usia SMP, SMA Pak, kalau dirangkul, senang nomor isi. Anak SMA, anak SMP dirangkul, senang nomor isi. Risi. Setiap pagi berangkat ke sekolah, anakku yang baru dirangkul, masa risih banget, risih. Tapi mohon maaf kalau mereka di luar Pak, merangkul, maka kalau saya ditanya, gimana sih ngobrol sama anak remaja? Kalau saya Pak, satu doakan dulu, dia baru yang kedua, kalau pas ngobrol itu ada yang disentuh tubuhnya, sebagaimana Rasulullah masih kayak gitu loh merasai anak muda. Datang anak muda itu minta zina, izin zina, bayangkan. Gak ada yang menemukan anak remaja itu datangin orang tuanya bilang, Bu Pak, aku ingin zina, boleh nggak? Gak mungkin Pak. Tapi zaman Rasulullah ada, makanya para sahabat marah, apalagi Umar. Sampai kemudian ibaratnya itu walasan pembunuh diangkat kayak gini kayak sama Umar bin Khattab. Kata Rasulullah enggak. Aktif didatangkan kepada ketika di depannya Rasulullah dipegang dadanya, cuma ditanya, gimana kalau ibumu dizinai? Gimana kalau adikmu dizinai? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Sambil dipegang dadanya. Nah, kembali lagi pada jamaah, jangan jauhi, tapi hati-hatilah. Kalau punya anak yang seperti itu, hati-hatilah. Dalam arti hati-hatilah, ini kemudian jangan sampai kita ketika berinteraksi dengan dirinya, si anak yang nakal itu, si anak yang musuh itu, kemudian kita yang menjadi musuhnya. Itu yang kita khawatirkan, kita menjadi musuhnya. Waliyadzubillah. Karena memang demi Allah, Bapak dan Ibu sekalian, anak sekarang ini luar biasa. Kenakalannya mungkin tidak tampak, tapi kenakalannya di sini. Saya ngobrol dengan salah satu mahasiswa sekitar sepekan yang lalu ketemu dengan mahasiswa di Surabaya, tapi dia kuliah di Jeddah. Saya ditanya, Ustaz, apa tantangannya dakwah di anak-anak seperti ini? Saya tanya balik, kalau menantu gimana? Fisik ya Ustaz? Saya jawab gak, fisik Mas. Ini Pak, pikiran. Banyak pernah nggak ditanya sama anak ini sampai saya itu tertunggu. Namanya anak yang tidak kenal sama agama Pak ya. Itu bertanya seperti ini, tanya ke saya, Ustaz, kayaknya soal kita gak ada yang sah. Kenapa Mas? Nah, iya kan syarat sahnya sholat itu kalau saya tahu itu menghadap kemana Pak? Kalau syarat sah sholat menghadap kiblat. Nah, Ustaz sholatnya nggak menghadap kiblat, berarti sholatnya Ustaz nggak
Ustaz, loh kapan saya nggak menghadap kiblat? Waktu rukuk sama sujud. Waktu rukuk sama sujud. Kalau panjang kok sujud madhep mana? Rukuk madhep mana? Madhep ke bawah. Saya tanya loh, berarti seharusnya gimana kalau rukuk itu? Berarti gimana caranya Pak? Rukuk menghadap kiblat. Berarti gini Pak. Iya, sampai segitunya loh Pak mereka nanya. Loh kalau saya pakai dalil suatu kamar ayat musolli, loh anak-anak ini kan nggak paham. Jadi pinter saya kemudian mau logikanya. Loh sujudnya gimana Mas? Ya sujudnya nggak boleh kemudian batu sini, harus menghadap kiblat. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, kalau lagi rukuk yang pertama itu kalau batal, maksudnya kentut, kalau rukuk kentut itu soalnya batal apa enggak? Ya batal Mas. Jawab saya sederhana Pak. Tapi anak-anak kayak gini itu pinternya di sini, karena memang nggak banyak mengetahui ajaran Islam. Dia nanya gini, ya nggak batal Pak Ustaz. Kok bisa nggak batal? Bahkan belum sholat. Kok bisa belum sholat Pak? Kan sholat itu sesuatu yang diawali dari apa Pak? Takbir dan diakhiri Salam. salam. Diakhiri salam. Padahal rukuk itu belum salam, berarti belum sholat. Nek belum sholat nggak bisa dikatakan batal. Versi mereka. Kan baru rukuk saat belum selesai. Jadi nggak bisa batal itu kalau sudah kemudian posisinya selesai ditanya ini sesuai apa enggak. Dalam hati saya ya itu juga Pak. Ini agak nyelenehnya anak-anak. Maka kalau saya bilang tantangannya di anak-anak bukan fisik. Saya beberapa kali itu BT orang ngomong sama teman-teman bonek dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah fisik tidak terlalu. Tapi masalah ini di anak-anak, khususnya yang remaja. Dan biasanya ini nggak terdeteksi. Makanya ketika saya tanya sama beliau yang dokter tadi itu untuk pemikiran, adakah deteksinya? Tidak ada. Karena memang relatif sulit. Satu, maka hati-hati, jangan dijauhi. Kalau dijauhi, dia akan ditangkap oleh teman-temannya. Saya ulang lagi, kalau dia jauhi, dia akan mencari pelukan yang lain. Maka demi Allah yang punya anak akhir balik, usahakan ada sentuhan. Kemarin saat saya ngobrol dengan suami istri tadi itu, saya tanya panjenengan juga. Saya minta beliau berpikir si suami. Saya nanya juga kepada panjenengan. Kenapa Allah ngasih analogi pakaian untuk suami istri? Kenapa kok bukan analogi mobil? Kenapa enggak analogi rumah? Kenapa enggak analogi yang lain? Tapi pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Al-Baqarah 187 itu. Kamu adalah pakaian untuk pasanganmu dan kamu juga pasangan untuk pakaian untuk pasanganmu suami istri. Pertanyaan saya, kenapa pakaian? Satu, jawabannya biasanya karena menutup air. Yang kedua, untuk kebanggaan, perhiasan, memperlihatkan ini loh. Tapi ada satu Pak yang paling substansial, yang paling esensial, dan ini yang disampaikan oleh dosen saya. Apa itu? Karena pakaian itu selalu bersentuhan dengan kulit dan tidak pernah menyakiti kulit. Panjangnya kalau pakai pakaian pasti nyentuhan sama kulit dan tidak pernah sakit kulit itu. Kalau panjangnya pakai sakit, biasanya apa Pak? Ya, ada sesuatu di pakaian itu, tapi bukan pakaiannya. Dan kenapa suami seperti itu? Saya bilang karena harus ada sentuhan dan jangan menyakiti. Sama hal ini hati-hati. Ya, kita lanjutkan kemudian. Setelah berhati-hatilah, maksudnya apa tadi? Sentuhan dan jangan menyakiti. Kalau anak itu kemudian jadi musuh, jangan jauhi, dekati, peluk, adanya sentuhan-sentuhan yang tidak menyakitinya. Kalau tidak, kita yang memeluk, pasti mereka akan dipeluk oleh komunitas-komunitas yang buruk. Di Surabaya Pak, komunitas-komunitas Surabaya itu ada membuat namanya itu list kompetitor negatif. Ada kompetitor positif, ada kompetitor negatif. Ada saingan positif, saingan negatif. Saingan positif itu misal ada Odoj, Wandi Wanjus, berarti dia berbicara Al-Quran. Kompetitor positifnya misal ini Owoj, Wandi Wanjus, sesuatu yang berbeda tapi sama materinya Al-Quran. Tapi juga ada kompetitor negatif.
Di Surabaya itu ada bergembira Pak, komunitas namanya. Yang negatif ini bergembira. Tapi tulisannya BEER, gembira. Kalau bacanya gimana Pak? BEER, gembira. Bir, gembira. Berarti komunitas ini mengenalkan apa? Bir. Jadi bir itu gini Pak, membuat happy. Itu ada di Surabaya. Dan itu di komunitas dakwah itu kita bahas. Sekali lagi kalau tidak ditangkap kita akan ditangkap oleh mereka. Yang berikutnya kedua, kamu maafkan. Kedua, kamu maafkan. Kenapa kamu maafkan? Bisa jadi anak salah itu salah tapi tidak berdosa. Maka kalau salah tidak berdosa itu namanya dimaafkan. Saya ulangi lagi, anak kita itu salah tapi tidak berdosa, namanya afwan, mengampuni tapi yang tidak berdosa. Yang kedua, janganlah kemudian yang ketiga tidak memarahi. Tapi mohon maaf saya lebih kata-katanya watasfahu. Tasfahu itu sofa itu pejabat tangan. Kalau bisa anak itu diajak satu-satuan yang memiliki komitmen. Dan yang terakhir adalah mengampuni. Karena bisa jadi memang dia salah tapi berdosa. Maksud saya dalam ini berjamaah. Panjenengan sudah tahu ayat ini. Dan perbanyak memang membaca ayat ini atau ini masuk doa kategorinya. Anak kita itu ada yang salah tidak berdosa. Contoh, dia datang terlambat ke sekolah karena satu dan lain hal. Gurunya lapor ke orang tua. Orang tua kira ngapain anaknya? Marahin anaknya. Itu sudah saya alami selama saya jadi wali kelas. Padahal anak itu datang ke sekolah itu salah dia, tapi berdosa juga tidak. Tapi bisa jadi omongan orang tua ini membuat dosa, ngata-ngatain macam-macam, dan banyak saya temukan Pak, anak itu kemudian jadi nakal gara-gara ucapan. Bisa jadinya bisa bapaknya. Dia itu salah tapi tidak berdosa. Ada yang salah berdosa dan ada yang salah dosanya numpuk. Kalau yang salah tidak berdosa namanya kotor, cara mengampuninya afwan. Kalau salah yang berdosa namanya adalah gandul, cara mengampuninya ghafar. Dan salah yang menumpuk namanya adalah israf, cara mengampuninya adalah dengan rahmat Allah. Makanya bunyinya doa yang panjang diucapkan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ampunilah segala sesuatu salah yang tidak berdosa. Waghfir lana, ampunilah segala salah yang berdosa. Warhamna, berikan kepada kami rahmat untuk menghapus semua dosa-dosa yang menumpuk. Kalaupun anak kita kemudian adunya musuhnya ini dari 3 kategori ini, yang monggo panjenengan kemudian amalkan doa ini. Karena hakikatnya anak itu kemudian salah, masih ada wilayah memang salahnya pola asuh orang tua. Oleh karenanya para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya duduk di sini ada titik hitam kan? Kalau panjang lihat sekilas agak-agak ngalu dapat. Ada titik hitam kan? Sekilas panjang lihat sekilas bukan difokuskan. Ada nggak? Kalau saya sih ada. Ada berpindah-pindah. Ya, pindah-pindah gitu ya. Kalau kita lihat semuanya kelihatan ada. Tapi kalau panjang fokuskan tidak ada. Panjang fokuskan di titik-titik itu ternyata dilihat itu tidak ada yang hitam. Izin saya sampaikan proses statement saya. Selama saya kurang lebih 20 tahun ini berinteraksi dengan anak-anak remaja yang memiliki masalah, nanti endingnya pasti baik kok Pak. Anak itu kemudian bukan. Ya waliyahu juga jangan sampai panjang punya anak yang kemudian dibuat dapat panjangnya. Tapi kalaupun kita dekat Allah kemudian panjang punya, maka pasti pada titik tertentu bahwa anak yang kemudian hitam, kelam, maksiat, dosa itu suatu saat anak itu pasti akan menjadi baik. Selama orang tuanya memang dalam wilayah kebaikan. Dan itu sudah saya temukan. Dan di sini kenikmatan orang tua itu kalau mendapati anaknya bisa dulunya salah, kemudian berkah hidupnya. Dan itu pasti ceritanya orang tua pasti menangis. Ketimbang kalau saya bilang ketimbang orang yang kemudian punya anak yang baik, rasa nikmatinya itu kurang. Maka ada sendiri memang bahasa Allah kemudian untuk memberikan anak itu statusnya adalah adu. Maka coba
dirinya dan juga tentunya kekayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mendidik putra-putri kita tidak hanya menjadi keluarga di dunia, dan semoga bisa berkumpul nantinya di Jannatul Firdaus insyaallah. Al-hadiyah sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jannatana jannatan marhumah wa taqabbal min ba'dihi taqabbal rasulullah. Allahumma ya Allah, innaka antal wahid wa innaka antal ghafar. Warzuqna ma innaka antal razzaq wa hab lana ya Allah fa innaka antal wahhab. Ya Allah, hab lana wa ahlana wa awladana wa ahlana ya Allah min ahli khair, min ahli iman, wa min ahli tuqa, wa min ahli Qur'an, wa min ahli ilmi, wa min ahli salatul jamaah, wa min ahli birri walidaini, wa min ahli akhlaqil karimah. Wa la tajal waliyahum ya Allah min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dukhulna ila fiha subhanallah wa la ilaha illa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, dengan tadi kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin membahas bahwa ini dari statement yang berbeda tadi, percaya bahwa anak yang kita bagi akan kembali menjadi baik selama orang tuanya berada di wilayah yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.